Hendaklah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 4 sekolah dasar, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di pelajaran yang ketiga, Aku Anak Soleh. Temanya Aku Anak Soleh. Amati dan ceritakan gambar berikut. Ini ada satu gambar ya, di sebelah kiri, satu gambar di tengah, satu gambar di kanan, dan 3 gambar. Wah, susunya sedikit. Nak, berahan susunya sedikit. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana ya, Nak, untuk memenuhi pelanggan? Kita tambah saja dengan air. Jangan, Bu. Ini adalah sebuah cerita. Nah, hari ini di pertemuan kita sekarang nanti ada ceritanya yang menceritakan ini semua. Assalamualaikum. Kita jawab bagaimana? Waalaikumsalam. Atau kita perpanjang lebih panjang, jawabannya lebih bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian pasti suka menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan gurunya. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik? Ayo kita ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian akan menjadi anak baik yang disayang oleh Allah. Kita akan belajar tentang apa itu jujur, apa itu amanah di pertemuan kali ini. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subtema kali ini kita akan belajar tentang jujur. Ini ada sebuah kisah. Tadi ya, gambar yang 3 itu ternyata ada kisahnya. Judulnya Anak Gadis yang Jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ditemani pengawalnya berkeliling negeri. Khalifah itu presiden ya, pemimpin umat Islam. Mereka berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Makkah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Gubuk itu apa? Rumah ya, rumah kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Ada seorang ibu-ibu ini ya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir, kata ibunya. Aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak, kata ibunya. Jangan, Bu, gadis itu melarang.
Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Mereka tidak tahu kalau Khalifah Umar bin Khattab ada di luar rumah. Dan Khalifah mendengar tidak? Mendengar percakapan mereka ini. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata ibu itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat, Bu, setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang, berkata apa adanya. Itu namanya jujur ya, berkata apa adanya. Misalnya, nih perbuatan contohnya ya, kalau kita ingin jujur. Contoh perbuatan jujur, misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek dan jujur menggunakan uang. Contohnya apa kalau jujur menggunakan uang? Seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Misalnya kalian disuruh oleh ibu kalian, dimintai tolong untuk belanja di warung, kemudian ada kembaliannya, maka bagaimana perbuatan kalian? Iya, kembaliannya pasti dikembalikan kepada ibu kalian. Walaupun misalnya nanti oleh ibu kalian dikasihkan lagi kepada kalian, tidak apa-apa, yang penting sudah jujur. Mengatakan sesuatu dengan jujur. Nah ini misalnya mengakui kesalahan. Seperti misalnya pertanyaan guru. Pak guru, Bu guru bertanya kepada kalian, apakah kalian belajar di rumah? Apabila kalian tidak belajar, maka katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar, Bu guru, Pak guru. Nah, apa keuntungannya orang yang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang yang jujur. Kemudian sikap jujur juga disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci oleh semua orang. Baik, setelah kalian tadi belajar tentang kejujuran, ini ada sebuah kegiatan ya. Insya Allah kamu bisa. Ayo baca kembali cerita anak gadis yang jujur. Kalian cari ya cerita anak gadis yang jujur di buku paket agama kalian. Pasti ada di kelas 4 ini. Kemudian diskusikan dengan temanmu. Kalau tidak bisa dengan temanmu, dengan teman kalian, dengan kakak kalian, atau dengan adik kalian, atau dengan orang tua kalian, dengan ayah bunda kalian. Apa yang didiskusikan? Hikmahnya. Hikmah dari kisah tersebut apa? Kalau menurut Pak Nurin hikmahnya apa? Kalau kita menjadi orang yang jujur, pasti akan disayang oleh siapa? Disayang oleh Allah yang pertama. Yang kedua disayang oleh siapa? Disayang oleh orang lain. Kemudian keuntungan perbuatan jujur apa? Keuntungannya yang pasti banyak orang yang suka kepada kita. Coba kalau kita sendiri, kita senang tidak mempunyai teman yang jujur? Pasti senang. Makanya keuntungannya pasti kita mempunyai banyak teman karena dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang ketiga nih, kerugian perbuatan kalau tidak jujur bagaimana? Ya sebaliknya, pasti orang-orang tidak mau mendekat sama kita. Teman kita akan menjauh, teman kita sedikit. Kenapa? Semua orang tidak ingin punya teman tidak jujur. Nah, selanjutnya ini ada sebuah lagu.
Judulnya Jujurlah. Adaptasi nada lagunya dari lagu Lihat Kebunku. Nah, bisa ya. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru setiap hari. Jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Yuk kita mulai, kita menyanyikan lagu Jujurlah. 1, 2, 3. Berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru setiap hari. Jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru setiap hari. Jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Sekali lagi, marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru setiap hari. Jujurlah semua, wahai anakku, jujurlah semua. Bisa ya? Oke. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan dibagikan kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama di channel Pak Nurin ini, channel pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.